Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 27 sampai 29. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kita berhenti sebentar. Di sini di kata alladzina, perhatikan di atasnya alif tidak ada harokat fathah, tapi karena ini adalah hamzatul wasl, jadi kita memberi harokat fathah walaupun tidak tertulis dari Al-Qur'annya ini. Jadi ini namanya hamzatul wasl. Ketika kita membaca dari awal alladzina, maka a-nya ini terbacanya adalah a. Jadi huruf fathah, huruf alif berharokat fathah, alladzina. Nah, namun jika misalkan dari kata alladzina ini kita gabungkan dengan yang sebelumnya, maka harokat terakhir dari yang sebelumnya itulah yang akan menjadi awal dari kata alladzina, dan huruf hamzahnya ini sudah tidak ada harokatnya lagi. Contoh, perhatikan kata sebelum alladzina ini adalah al-fasikin. Ya, mari kita baca dari yang sebelumnya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin alladzina yanquduna. Nah, seperti itu. Jadi dari kata al-fasikin ini harokat terakhirnya adalah fathah, yaitu nun ini terbacanya na, langsung nyambungnya ke tasydidnya lam, maka harokat tadi yang alladzina, huruf hamzahnya, huruf alifnya ini sudah tidak ada harokat lagi. Jadi karena sudah disambungkan dari harokat terakhir dari kata al-fasikin, yaitu na, kemudian langsung ke lam. Baik, mari kita lanjutkan. Alladzina yanquduna. Nah, perhatikan. Di sini ada na sama ya, ya. Na sama ya, jadi digabungkan saja walaupun ini terpisah. Alladzina yanquduna, jadi jangan dibacanya terpisah. Alladzina yanquduna. Nah, ini kan terpisah ini, jadi digabungkan saja cara membacanya. Nah, itulah yang disebut sebagai lancar. Nun sukun bertemu qaf ini kita bacanya dengan samar, ya. Yang kuduna, yang kuduna, yang ku, jadi dibaca dengan samar, jangan dibaca jelas yan kuduna, kan jelas itu, maka ini sekarang dibaca dengan samar. Yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Nah, di sini langsung aja na nyambung ke ain dan langsung ke lafal Allahnya, itulah yang disebut sebagai lancar. Lafal Allah di sini ada harokat berdiri, kita baca dua alif. Kemudian mim ba'di, nun sukun bertemu ba, ini kalau tertulisnya min ba'di, min. Di sini min. Nah, karena nun sukun ini bertemu ba, maka sekarang yang awalnya min kita bacanya mim. Jadi nun sukunnya ini berubah menjadi huruf mim. Makanya di atasnya ada huruf mim kecil. Artinya kita merubah atau membalik nun ini menjadi huruf mim. Sehingga yang awalnya terbaca min, kemudian terbacanya mim. Kemudian ada unsur samarnya antara min sama ba ini, sehingga terbacanya mim ba'di, seperti itu. Kita lanjutkan. Mim ba'di mitsaqih, mi dua harokat, sa dua harokat, kih tidak panjang sama sekali. Jadi dibaca panjang ini karena ada harokat kasroh, kemudian ada ya, ada harokat fathah, kemudian ada alif, ya. Mitsaqih, seperti itu.
Nah, untuk harokat haknya ini untuk harokat haknya ini kan harokat berdiri ya, kasroh berdiri. Ini kita akan baca dua harokat ketika kita menggabungkannya dengan kata setelahnya. Jadi jangan dibaca misakihi, jangan. Kemudian kita berhenti, jangan. Kalau mau dibaca misakihi, haknya ini dua harokat, wajib digabungkan kepada kata berikutnya. Contoh, misakihi wa yaqta'una. Nah, seperti itu. Apalagi di sini memang ada tanda sotlam. Jadi huruf sotlam yang seperti ini artinya kita lebih dianjurkan untuk menggabungkan kata misakih dengan wa yaqta'un. Lebih dianjurkan. Tapi berhenti tidak apa-apa, ya. Tadi kita praktek yang berhenti kan, misakih nafas kemudian wa yaqta'una. Nah, kalau digabungkan misakihi wa yaqta'una. Nah, seperti itu. Ada qaf sukun di sini. Qaf sukun ini harus kita pantulkan ya. Qaf sukun baju di toko lebih mudahnya itu ya. Di baju di toko itu ba itu huruf ba, ju itu huruf jim, di itu huruf dal, to itu huruf to, qaf ko itu huruf qaf. Nah, jadi huruf-huruf tersebutlah yang ketika ada tanda sukunnya atau terbaca dengan sukun ya maka wajib dipantulkan. Maka ini cara membacanya wa yaqta'una, wa yaqo. Jangan sekadar wa yaqto kan tidak ada qalqalah ataupun pantulan dari qafnya ini kan. Jadi harus dipantulkan wa yaqta'una ma. Ya, perhatikan. Wa yaqta'u, u-nya kita baca dua harokat, na langsung nyambung ke mim, ma-nya dua harokat. Wa yaqta'una ma kenapa dibaca dua harokat padahal di atasnya ada harokat bendera atau tanda panjang seperti ini? Kita membaca dua harokat karena memang kita tidak menggabungkan panjangnya ma dengan hamzah. Wa yaqta'una ma dua harokat. Kalau digabungkan dengan hamzah baru panjangnya ini menjadi 5 harokat. Contoh, wa yaqta'una ma amarallahu bih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan di sini lafal Allah kita panjangkan 2 harokat. Kemudian bih. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Misakih, karena kita berhenti maka panjangnya ha tidak berfungsi. Ini juga sama, bih. Amarallahu bih, maka panjangnya ha bahkan walaupun di atasnya ada harokat bendera seperti ini itu tetap tidak berfungsi ketika kita berhenti. Amarallahu bih. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dilanjutkan barulah berfungsi 5 harokat. Amarallahu bihi ayyusol. Perhatikan ada nun sukun di sini. Hamzah ya, alif fathah sama nun sukun kalau kita bacakan an seperti itu kan jelas kan. Tapi ternyata di sini ada ya. Jadi setelahnya nun sukun ini ada huruf ya, artinya nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka kita masukkan nun sukun ini kepada huruf ya sehingga terbacanya ai. Jadi an sekarang sudah terbacanya ai. Kenapa? Karena di depannya ada huruf ya. Nah, setelah dibaca ai, baru setelah itu diberi dengungan. Jadi ai kemudian dengung menjadi ayu seperti itu. Ayyusol. Jangan lupa dengungannya. Kalau sekedar ayyusol kan tidak ada dengungnya. Jadi fokus di dengungnya itu di rongga hidung kita itu ada dengungan. Ayyusola wa yufsiduna. Nah, di sini yu 2 harokat, la langsung nyambung ke bahu. Jadi jangan dibaca yusola wa yuf. Nah, la-nya dipisah ya. Jangan. Itu yang tidak lancar seperti itu. Wa yufsiduna fil ard. Nah, wa yufsiduna di sini 2 harokat, fi 2 harokat kalau kita tidak menggabungkan dengan ard. Contoh,
wa yufsiduna fi. Misalkan berarti dua harokat. Karena di sini ada sukun, maka fi-nya sudah tidak terbaca panjang. Wa yufsiduna fil ard. Itulah kenapa di atasnya ya ini tidak ada sukunnya. Fil ard di sini perhatikan ini huruf dot. Fil ard terakhir dari yang kita ucapkan itu lidah kita harus ada lafal huruf dotnya. Jangan sekedar fil ard gitu. Bagaimana cara pelafalan huruf dot? Yaitu sisi kanan lidah atau sisi kiri lidah atau dua-dua sisi tersebut menyentuh ke gigi atas. Nah, dari ujung sampai ke dari pangkal sampai ke ujung. Tapi yang ditekankan tuh di sisinya juga harus menyentuh ini. Fil ard seperti itu. Kemudian ada tanda qaf lam, artinya kita dianjurkan untuk berhenti. Berbeda dengan tanda short lam ini ya. Kalau short lam ini dianjurkan untuk nyambung. Mitsakihi wa yaqta'un. Itu yang lebih dianjurkan. Tapi berhenti tidak apa-apa. Mitsakih nafas wa yaqta'un itu tidak apa-apa. Kalau ini sebaliknya tanda qaf lam ini lebih dianjurkan untuk berhenti. Contoh, fil ard berhenti, nafas, kemudian ulaika dan seterusnya. Tapi disambung juga tidak apa-apa. Fil ardi ulaik. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita praktek yang berhenti ya. Berhentinya di fil ard, maka kita mulainya dari ulaika. Ulaika humul khasirun. Jadi perhatikan kata ulaika di sini. Di sini ada dhammah, ada waw. Di sini ada dhammah, ada waw. Perhatikan. Ini terbacanya yusolah. Yusol, ya kan? Yu dua harokat. Giliran ini kenapa tidak panjang? Nah, ini yang unik ini. Ini kan sama-sama dhammah bertemu waw sama dengan yang di atas ini. Yang ini dibaca panjang dua harokat yusol. Kenapa yang ini tidak dibaca ulaika? Ula. Kenapa? Jawabannya karena di atasnya waw tidak ada tanda sukun. Berbeda dengan yang ini ada tanda sukunnya. Kalau ini tidak ada tanda sukun. Jadi ini terbacanya ula. Berarti huruf waw-nya ini seakan-akan tidak ada. Iya. Langsung saja ke la. Ulaika, la-nya harokat bendera 5 harokat. Perhatikan ini juga yang unik ini. Ada harokat bendera seperti ini yang ada di pertengahan kata. Kita tidak boleh memutus sebagaimana yang awal tadi. Perhatikan ma. Ma kita boleh putus dengan amaro. Contoh, wa yaqta'una ma, berarti 2 harokat. Ya. Karena terputus dengan amaro. Tapi kalau kita berhenti di sini ya tidak boleh. Misalkan wa yaqta'una ma, nafas, kemudian amarallah, ya tidak boleh seperti itu. Ini tetap dibaca. Artinya kalau kita tidak kuat nafas, berhentinya di ma itu tidak apa-apa. Sehingga ma ini terbacanya 2 harokat. Diulangi lagi dari sini untuk bisa menyambungkan ke amaro. Itu kalau yang ini boleh diputus kalau nggak kuat nafas. Kalau yang ini ya tidak boleh kita berhentinya ula, nggak boleh kemudian menjadi 2 harokat sebagaimana yang di atas, nggak bisa. Jadi ulaika ini satu kesatuan kata yang harus kita sempurnakan sampai kaf. Ulaika humul khasirun. Nah seperti itu. Kaf nyambung ke ha, mim langsung ada sukun. Humul khasirun. Kho-nya kita panjangkan 2 harokat. Untuk khosirun di sini kita panjangkan 6 harokat karena yang sebelum-sebelumnya di video-video itu kita sepakat 6 harokat. Khosirun. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kaifa di sini fa langsung nyambung ke ta. Ya, jangan dibaca terpisah. Kaifa takfuruna. Nah, ini jadi apa namanya? Tidak lancar bacaan itu. Jadi langsung saja disambung kaifa takfuruna billahi. Ini
Furu 2 harokat, billahi 2 harokat, billahi wa kuntum. Kun di sini 2 kun di sini kita baca dengan samar. Kuntum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu hamzah baru jelas. Wa kuntum amwata, mim sukun bertemu hamzah, mim sukun bertemu wawu, dua-duanya dibaca jelas. Jadi ini kun samar, tum ke a ini jelas, ini am ini juga jelas. Wa kuntum amwata. Nah, seperti itu. Jadi penekanan jelas dan samar ini penting agar kita tidak campur-campur gitu ya. Kalau memang jelas jangan dibaca samar, kalau memang samar jangan dibaca jelas. Jadi misalkan kata ini saja kita baca dengan yang tidak sesuai, maka tidak lancar. Contoh, wa kuntum, mana samarnya? Nggak ada. Ya, harus ada samarnya. Wa kuntum harus ada. Wa kuntum, nah baru itu. Tum ke a ini tidak boleh ada samar baru. Misalkan kita bacanya salah, wa kuntum a, ini nggak boleh. Ini jelas, ini harus dibaca jelas, ini dua-duanya. Kemudian kita membacanya amwatan. Perhatikan di sini huruf taknya harokatnya fathatain, tertulisnya tan gitu ya. Tapi sekarang karena kita berhenti di sini, maka yang tan kita baca ta dengan memanjangkan 2 harokat. Sekali lagi, yang tertulisnya tan, karena kita berhenti di sini, kita bacanya amwata, ta dengan panjang 2 harokat. Tapi sekarang lihat setelahnya tan ini apa? Huruf apa setelahnya? Nah, perhatikan. Ternyata setelahnya tan ini yang kita baca hurufnya ta, setelahnya adalah huruf fa. Jadi kita masukkan, bukan memasukkan. Jadi kita mempertemukan tanwin ini kepada huruf fa, sehingga terbacanya dengan samar, sama seperti ini. Kuntum, kunnya itu dibaca dengan samar. Ini juga sama. Amwatan fa'ahyakum. Jadi ketentuannya seperti itu ya, diulangi lagi. Jadi ketentuannya jika kita berhenti di amwatan menjadi amwata, 2 harokat panjangnya ta ini. Tapi kalau digabungkan maka panjang yang 2 harokat barusan berubah menjadi tanwin bertemu dengan huruf fa, sehingga terbacanya amwatan fa'ahyakum. Nah, seperti itu. Fa'ahyakum di sini ada huruf jim kecil, kita boleh berhenti. Fa'ahyakum, berhenti nafas, langsung nyambungnya summa yumitukum. Nah, seperti itu. Jadi langsung dari sini. Itu boleh. Atau kita menyambungkan fa'ahyakum dengan summa. Fa'ahyakum summa yumitukum. Nah, ini makna dari tanda atau huruf jim kecil yang di atasnya ini. Kita mulai dari sini ya. Summa yumitukum summa yuhyikum. Perhatikan di sini. Summa mim bertasydid kita dengungkan 2 harokat. Summa. Jangan sekedar summa. Itu kan tidak sempurna 2 harokatnya. Itu paling ada 1 harokat saja. Summa. Ada dengung tapi kan jedanya cuma 1 harokat. Kita beri lebih ya, tambah 1 harokat lagi menjadi 2 harokat. Summa, seperti itu. Ma-nya langsung nyambung ke ya, jangan dipisah. Summa yumi. Nah, seperti itu salah. Sambung saja. Summa yumi, langsung aja. Mayumi gitu ya. Summa yumitukum summa. Di sini mim sukun bertemu sa ya, kita baca dengan jelas. Yumitukum summa. Jadi jelas, kemudian dengung lagi. Jadi dengung ya. Ini ke sini jelas, kemudian dengung lagi. Summa yuhyikum. Nah, ini. Kita ulangi lagi. Summa yumitukum summa yuhyikum. Mim sukun bertemu sa sama dengan ini, maka kita baca jelas lagi. Yuhyikum summa. Jadi jelas ini. Kemudian dengung lagi.
Ya, seperti itu memang baca Quran, jelas dengung, dengung jelas, ada samar, panjang, pendek dan seterusnya. Baik, kita ulangi. Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Turja'un kita panjangkan 6 harokat. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kita berhenti sebentar. Di sini huwallazi ya 2 harokat, khalaqa lakum langsung sambung nih walaupun terpisah barisnya ya, khalaqa qafnya langsung nyambung ke la. Jadi terbacanya khalaqa lakum. Ya, jangan dibaca khalaqa lakum, jangan, itu salah seperti itu. Lakum mim sukun bertemu mim, masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua disertai dengungan. Ya, contoh lakum ma langsung masuk ke mim yang kedua. Karena kalau tidak dimasukkan nanti terkesannya dibacanya tidak ada dengung. Contoh lakum ma itu kan nggak ada dengungnya. Maka bertemunya 2 mim maka harus ada dengungan. Lakum ma fil ardi jami'a. Ma 2 harokat, fi 2 harokat. Ma fi. Tapi karena fi-nya ini bertemu dengan hamzah maka hilang panjangnya. Maka terjadinya ma fil ardi jami'a. Jami'a di sini ya. Jami'ah di sini sama dengan yang sebelumnya amwatan ya. Amwatan kita baca amwata kalau berhenti. Kalau disambung amwatan ini dengan fa maka menjadi bertemunya tanwin dengan huruf fa dibacanya samar. Amwatan fa ahyakum. Maka ini juga sama. Jami'an ini an, ini tulisannya an, jami'an. Kalau kita baca berhenti menjadi jami'a, panjang 2 harokat. Kemudian kalau kita jambung dengan yang setelahnya, ternyata setelahnya ada huruf ta, maka kita baca dengan samar. Jami'an tsumma, ini samar. Kemudian mim bertasydid kita dengungkan. Jami'an tsumma stawa. Ya. Jadi langsung ke sinnya. Tsumma di sini tsumma langsung nyambung ke sin. Tsumma stawa. Semua kata istawa ini perhatikan ada harokat benderanya, kita baca 2 harokat. Loh, kenapa? Kalau ada harokat benderanya? Ya betul, harokat bendera berfungsi sebagaimana penjelasan sebelumnya. Jika panjang dari wa ini digabungkan dengan hamzah di depannya. Mastawa ila, ini baru 5 harokat. Kalau kita berhenti di istawa di sini, maka istawa ini terbacanya 2 harokat wa-nya ini panjangnya. Kita praktek yang gabung ya. Mastawa ila sama. Perhatikan. Ada 2 harokat bendera. Harokat bendera pertama, harokat bendera kedua. Kalau yang pertama ini kita boleh memisahkan istawa dengan ila. Sehingga panjangnya wa-nya ini 2 harokat. Kalau digabungkan ke hamzah menjadi 5 harokat. Tapi kalau kata as-sama, harokat benderanya ini tidak bisa dipisah. Sehingga contohnya ya, ila sama. Kemudian kita berhenti di ma ya, menyingkirkan hamzahnya atau tidak menggabungkan dengan hamzah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena as-sama adalah satu kesatuan kata, sementara istawa dengan ila adalah kata yang berbeda. Berarti harokat benderanya berada di antara 2 kata, yaitu istawa dan ila. Sementara as-sama ini berada di tengah-tengah. Ya, jadi tidak boleh dipisah langsung ke hamzah. Walaupun kita berhenti, tetap hamzahnya terbaca. Ilas sama. Jadi terakhirnya itu hamzah. Apalagi disambungnya. Ilas sama ifasawahun. Seperti itu. Jadi ilas sama di sini. Ilas sama hamzah langsung ke fa. Ilas sama ifasawahun. Wa-nya 2 harokat.
Fasawwahunna, nunnya ini sama dengan mim bertasydid, nun bertasydid. Harus kita baca dengan dengungan. Fasawwahunna summa, ini sama. Jadi harus didengungkan. Ini wawu ada tasydidnya, boleh nggak didengungkan? Nggak boleh. Hanya nun dan mim saja di antara 28 huruf hijaiyah itu yang ketika bertasydid harus dibaca dengan dengungan. Fasawwahunna sab'a samawat. Nah, samawat di sini dua harokat. Samawat. Nah, untuk samawatnya ini kenapa jadi 6 harokat? Jadi mengikuti yang awal. Turjaun, unnya 6 harokat. Samawat ini asalnya 2 harokat. Ya, asalnya 2 harokat. Tapi karena kita berhenti di watnya ini menjadi samawat. Seperti itu. Boleh nggak samawat dibaca 2 harokat? Boleh. Asal yang sebelumnya dibaca 2 harokat juga. Seperti ini. Turjaun, 2 harokat. Ini samawat juga 2 harokat. Samawat 2 harokat. Tapi karena yang sebelumnya 6 harokat, ya ini untuk watnya kita panjangkan 6 harokat. Baik. Kemudian di sini ada tanda qaf lam, artinya kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Samawat, berhenti nafas. Wa huwa, dan seterusnya. Tapi kita boleh juga menggabungkan. Contoh, samawati wa huwa. Jadi nanti tinggal melihat ini harokatnya kasrotain, setelahnya ada wawu, berarti dimasukkan dengan dengungan. Samawati wa huwa, dan seterusnya. Baik, kita praktek yang terpisah ya. Berarti lanjut dari sini. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Jadi langsung wa huwa bi, wa-nya sama bi langsung disambungkan, li kasyin langsung disambungkan. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Syai'in di sini terbacanya syai'in, tertulisnya syai'in, terbacanya syai'in ya, bertemu dengan ain. Apa yang maksudnya terbacanya dengan ini, bacanya dengan jelas. Apa yang maksud baca dengan jelas? Jangan ada dengung. Contoh, syai'in alim, enggak salah ya. Jangan ada jeda, syai'in alim juga salah. Jadi yang dimaksud dengan jelas itu tidak ada dengung, tidak ada samar, tidak ada jelas, tidak ada jeda. Jadi langsung saja syai'in alim. Limnya kita panjangkan 6 harokat mengikuti yang turjaun tadi itu. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita baca satu kali. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an
في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.